siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat dinas, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu pendamping guru penggerak dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jadi inilah sebagai kata sambutan dari saya sebagai protokol. Untuk acara selanjutnya, paparan dari Ibu Rani SPD tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dengan ini saya sampaikan kepada Ibu Rani dengan hormat. Baiklah, terima kasih. Yang pertama sekali kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita masih diberikan kesehatan bisa berkumpul. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum saya yang memaparkan, saya berikan kepada pengajar praktik saya, Ibu Rumina Nainggolan. Ibu Rumina, saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita rahmatnya berupa kesempatan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan nanti oleh rekan guru calon guru penggerak angkatan 10. Salawat beri salam, mari sama mengajarkan kepada Tuhan kita dari Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat sahabatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bandar Khalifah, Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruang ini, dan Ibu calon guru penggerak Ibu Rani dan Ibu Ruth dari SMA Negeri 1 Bandar Khalifah. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ruminah Nainggolan, guru di SMP Negeri 1 Perbaungan. Dalam hal ini saya berperan atau bertugas sebagai pengajar praktik pendamping dari Ibu Rani Nainggolan selama beliau nanti mengikuti program guru penggerak angkatan 10. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan ini. Hari ini adalah kegiatan pendampingan individu kedua. Nah, jadi saya selaku pengajar praktik akan melakukan pendampingan itu sebulan sekali Pak Ibu. Jadi saya akan mengunjungi sekolah Bapak Ibu ini selama sebulan sekali. Bulan lalu saya sudah hadir di sini. Kami sebenarnya ada 2 orang pengajar praktik. Ini pengajar praktik untuk Ibu Ruth, tapi beliau tadi ada insiden sedikit, jadi masih dalam perjalanan. Insya Allah bentar lagi sampai. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan dalam pendampingan individu kedua ini, tuntutannya atau tugasnya adalah calon guru penggerak akan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan visi pendidik, visi yang dibuat oleh Bu Rani dan Ibu Ruth selaku pendidik. Nah, visi itu kan merupakan gambaran atau impian bagaimana murid yang diharapkan di masa depan, murid dari SMA 1 Bandar Khalifah ini. Jadi dalam kegiatan ini Pak Ibu ini diskusi, Bu Rani dan Bu Ruth nanti akan menyampaikan visinya. Nah, kita harapkan visi yang disusun oleh Ibu Ruth dan Ibu Rani itu tidak bertentangan dengan visi sekolah. Tentunya sekolah kita ini sudah punya visi kan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita sama-sama kita lihat bagaimana visi yang sudah disusun oleh Ibu Rani, apakah itu sejalan atau bertentangan dengan visi yang ada di sekolah ini. Itu sama-sama kita akan diskusikan. Nah,
Jadi selama udah 2 bulan ya Bu Rani ya, 2 bulan program guru penggerak ini di modul 1.3 itu guru penggerak ada materi visi guru penggerak. Jadi disinilah guru penggeraknya, guru penggerak belajar bagaimana menyusun visi. Nah inilah yang mau disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru. Nah jadi proses diskusi ini adalah proses belajar calon guru penggerak. Jadi walaupun nanti mereka berada di rumah bukan artinya mereka mengajari ya Pak Ibu ya, tapi mereka mengajak untuk berdiskusi dalam proses belajar mereka yang harus mereka lalui. Nah, jadi nanti setelah tersusun visi itu, kita lihat prakarsa apa yang akan dilakukan oleh Ibu Rani dalam mewujudkan visinya. Jadi di sini saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk membantu Bu Rani dalam proses penyusunan visinya dan juga proses pembuatan prakarsa perubahannya. Dan sama-sama nanti kita kawal Pak Ibu di lapangan apakah prakarsa itu bisa dilakukan atau tidak. Nah saya harap dan saya bermohon Pak Ibu atas kerjasamanya sehingga program guru penggerak yang dijalankan oleh Bu Rani ini bisa berhasil hingga ia lulus nanti di bulan Oktober dan juga bisa mengimplementasikannya di kelas. Karena tujuan utamanya adalah berdampak ke murid dan murid. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Bu Rani ini dampaknya ke murid. Yang kita harapkan yang terjadi ke murid sesuai dengan visi dan visi pribadi Bu Rani dan juga visi sekolah. Demikianlah kata pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rani dan Bu Ruth untuk berkolaborasi dalam menyatakan visi dan menyusun prakarsa perubahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek, dan rekan-rekan guru sekalian. Semoga dengan pemaparan ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama kita bisa menentukan visi apa yang terbaik untuk sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, di sini yang kami sudah pelajari bersama Ibu Ruth tentang pembuatan visi dan prakarsa perubahan itu berasal dari bagja dulu yang kami buat dari pertanyaan-pertanyaan pemantik apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid. Jadi semuanya di sini kita belajar tentang pembelajaran bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang bervariasi, yang inovasi kepada murid. Semuanya berpusat pada murid. Jadi di sini murid sebagai subjek kita, bukan menjadi objek. Jadi subjek itu kan berarti orangnya yang bergerak. Nah di sini dalam visi ini saya membuat sesuai dengan dari visi kita yang sebelumnya. Saya bisa bacakan nanti yang sudah saya buat. Peran pendidik itu adalah seorang pendidik haruslah menjadi teladan bagi peserta didik, menghamba pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menentukan segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta pembelajaran berpihak pada murid. Yang kedua, agar dapat menjalankan peran dengan baik dalam menuntut murid, seorang pendidik juga harus memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila dan menumbuhkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, di mana nilai-nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, dan yang kelima kreatif dan bernalar kritis. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Visi sekolah kita yang ada di SMA Negeri 1 Bandar Kalipah
mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, unggul dan berprestasi dalam akademik, bermartabat dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini saya membuat visi guru penggerak. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang berkompeten, terampil, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari ini yang saya ambil, yang saya buat dari Bagja sebelum ada prakarsa perubahan. Yang kita akan bahas Bapak Ibu tentang prakarsa perubahan dari visi itu. Nah, revisi dari visi yang saya revisi adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, bernalar, kritis, dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahan yang terwujud adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter mandiri, kreatif, bernalar, kritis, dan berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Nah, disinilah kita akan muncul sebuah pertanyaan di mana kita sama-sama Bapak Ibu membuat prakarsa perubahan itu. Yang pertama, cita-cita guru untuk murid SMA Negeri 1 Bandar Kalipang. Pertanyaan pertama adalah, kita memimpikan murid yang bagaimana? Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nanti saya akan memberikan sebuah kertas ke Bapak Ibu. Di sini kita membuat menjawab sebuah pertanyaan yang tadi saya bacakan ke dalam kertas kita. Apa jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga nantinya disinilah akan terbentuk visi apa, nah, prakarsa perubahan apa dari visi yang akan kita ciptakan untuk di sekolah kita ini. Apa yang ingin kita wujudkan di sekolah ini, siswa yang seperti apa atau murid yang seperti apa yang kita harapkan. Jawab masing-masing pertanyaan yang ada di sini di dalam kertas. Nah, di kertas inilah kita buat apa yang menjadi cita-cita kita untuk murid SMA Negeri 1 Bandar Kalipang. Boleh Bapak Ibu dibantu untuk mengisi pertanyaan ini. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ya, lingkungan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jika sudah selaras dengan cita-cita, maka kita dapat diskusikan, kita lanjutkan ke poin yang F ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Dan tuliskan masukan-masukan dari peserta diskusi, kemudian susun bersama hingga menjadi kalimat visi. Nah, jadi kita jawab pertanyaannya ya Bapak Ibu. Nah, contoh dari perilaku konkret yang perlu kita jawab dari visi itu adalah yang bau. Nah, contoh perilakunya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita jawab dulu Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan visi yang kita harapkan, yang tadi yang kita mimpikan? Jawab aja di kertasnya ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, kedua. Sudah selaras apa belum? Alasan iya, berikan masukan. Kemudian
Apakah semua peserta diskusi setuju dengan kalimat visi yang disimpulkan? Tadi pertanyaan numpang tadi yang tentang apa yang kita isikan kepada murid bisa dibacakan oleh salah satu peserta diskusi ini. Siapa yang bersedia, Bapak Ibu? Apakah dari Bapak Rektor? Iya, satu pertanyaan satu orang. Ya, Bu. Yang pertama Bapak ya. Baik, terima kasih saya berusaha untuk menjawab ini pertanyaan bebas itu artinya sama seperti kita belajar di kelas, tidak, pertanyaan itu tidak menutup kemungkinan semua jawaban. Pertanyaan kedua, tidak kebebasan, murid itu diberikan kebebasan seluruhnya untuk menjawab. Kalau misalnya jangan disalahkan, cukup bagus, nanti akan kita perbaiki lagi. Salah kan gitu. Jadi jawaban saya nanti kalau di buku tanggapi bagus Pak, nanti kita perbaiki. Salah gitu. Ya gini. Tapi yang murid nggak tahu ya. Baik. Kita memberikan murid yang memiliki kepribadian sebagai wujud nyata profil pelajar Pancasila. Saya punya kita mimpi jadi seorang guru terhadap muridnya. Jadi sekarang pertanyaannya itu ya. Mungkin jawaban dari saya. Yang pertanyaan numpang tadi, inilah visi yang sudah saya ciptakan setelah prakarsa perubahan. Murid dan sekolah impian di masa depan. Visi yang telah kita rumuskan adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Apakah Bapak Ibu setuju? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju saya. Kalau ada yang mau direvisi Bapak Ibu, apa yang mau diperbaiki? Kata-katanya. Iya, kalimatnya. kata-kata kira-kira mana kata-kata yang lebih duluan dulu boleh. Bapak Ibu sama-sama kita merevisi apakah kata-katanya ada yang mau ditambahkan atau mana yang duluan atau yang bagaimana, biar kita sama-sama bisa merumuskan apa yang menjadi visi yang kita harapkan bersama-sama di sekolah kita ini. Ada Bapak Ibu? Kepada Bapak Wakasek, iya Pak? Mewujudnya. Oh, mewujudkan itu. Salah ketik. Menertawakan koreksi Pak. Mewujudkan ya. Pak koreksi juga kan Pak? Iya. Jangan aneh Pak Koreksi rasanya. juga. Oke, nanti harus kita perbaiki ya Pak. Iya. PDK. Kalau visi itu udah bagus sebenarnya. Visinya? Terima kasih Ibu, buat Ibu. Kalau dari saya sendiri, Di depan bagi bangsa dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkebenaan global yang mengimplementasikan pembelajaran berpihak pada murid, berkolaborasi bersama semua pihak dan saling mendukung satu sama lain demi terwujudnya tujuan bersama, dan yang terakhir melakukan inovasi pembelajaran sesuai karakter, kodrat alam dan kodrat zaman sesuai. Siap. Kalau menurut saya bisa dilanjutkan dulu. Saya berharap Bapak Ibu guru bisa juga berkolaborasi, kita sama-sama mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Ibu Ruth Apriansi untuk menyampaikan isi dan prakarsa perubahannya. Terima kasih.